Halo Improver, kali ini kita akan membahas hal yang penting sebelum dilakukan digitalisasi proses di perusahaan. Digitalisasi merupakan suatu bentuk transformasi proses yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi digital dengan adanya bantuan teknologi saat ini. Lalu dalam melakukan digitalisasi, perusahaan harus mengetahui tujuan dari digitalisasi itu sendiri. Tidak hanya sebagai bentuk kesuksesan perusahaan dalam memindahkan proses manual yang awalnya hard copy menjadi soft copy ke dalam satu aplikasi. Digitalisasi harus memiliki dampak perubahan yang lebih baik terhadap perusahaan. Seringkali muncul beberapa kasus di perusahaan ketika mereka sudah menerapkan digitalisasi, tetapi masih menemukan masalah yang sama. Digitalisasi yang dilakukan hanya sebagai perpindahan proses saja dari hard copy ke soft copy, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Dalam menerapkan digitalisasi, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Oke, yang pertama, identifikasi masalah dan peluang improvement. Nah, digitalisasi mulai bermasalah ketika kita langsung menetapkan tujuan atau goals terlebih dahulu, tanpa mengetahui alasan kenapa kita menetapkan goals tersebut. Misalnya, goals digitalisasi, we go digital, we go internasional. Dari kalimat ini menunjukkan semangat yang bagus. Tetapi apakah ketika kita sudah digitalisasi langsung go internasional? Apakah ketika sudah digitalisasi masalah sudah berkurang atau terjadi masalah yang sama? Ya, sebaiknya goals berangkat dari masalah yang terjadi saat ini atau menemukan peluang baru sehingga perusahaan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Identifikasi masalah dapat ditemukan dari mana saja bagian yang sering terjadi dan dari masalah tersebut dijadikan sebagai peluang perbaikan. Lalu berikutnya ada penetapan goals yang lebih terukur. Setelah kita melakukan identifikasi, baik dari masalah atau peluang improvement, kita tetapkan goals yang terukur. Misalnya kita menggunakan key metrics yang diharapkan dari manajemen. Contohnya manajemen menetapkan goals di bagian procurement untuk cost atau cycle time reduction pada proses pembuatan PO. Dari goals ini kita dapat mengukur proses pembuatan PO sebelum atau sesudah digitalisasi. Tidak lupa untuk menetapkan leader penanggung jawab dalam proses digitalisasi ini untuk memonitoring pencapaian goals tersebut. Lalu berikutnya ada fokus identifikasi bisnis proses dan gathering information. Sebaiknya jangan langsung memilih tools atau program yang akan digunakan untuk identifikasi atau gathering info ini. Identifikasi bisnis proses secara detail dan fokus mengumpulkan banyak informasi sehingga aplikasi atau program digital sesuai dengan harapan kita. Tahapan dalam identifikasi proses bisnis atau gathering informasi, salah satu contohnya seperti ini. Yang pertama ada identifikasi prosedur atau current flow process dari setiap divisi. Kita bisa menggunakan tools seperti SIPOC, Supplier Input Process, Output Customer, dan ditambahkan ORR atau SIPOCHER jadinya Objective, Risk, dan Reference. Lalu tahapan berikutnya ada identifikasi pain point, sama seperti identifikasi risk. Ini sering terjadi pada proses ya. Tidak hanya masalah, tetapi juga risiko kemungkinan terjadi ke depannya. Lalu berikutnya ada wishlist. Wishlist ini seperti harapan dari setiap pelaku proses untuk berjalan lancar. Lalu berikutnya ada develop current business process untuk kondisi saat ini. Untuk bagian identifikasi masalah atau gathering information bagian risk dan juga wishlist itu biasanya nanti akan berisi curhatan-curhatan dari pelaku proses. Itu yang akan nanti kita catat sebagai masukan untuk kedepannya. Dari semua identifikasi itu, kita gunakan beberapa tools yang dapat digunakan seperti Microsoft Visio atau Visagi Process Modeler untuk membuat suatu bisnis proses. Lalu berikutnya ada bisnis proses reengineering. Nah, tahapan ini merupakan propose atau solusi sebagai improvement dari temuan identifikasi bisnis proses sebelumnya. Tahapan ini juga sebagai solusi dari pain points yang sudah teridentifikasi. Sehingga sebelum melakukan digitalisasi, kita harus menemukan solusi agar masalah tidak terjadi saat sudah menggunakan program. Tahapan ini juga perlu adanya tahap validasi untuk memastikan bahwa sebelum masuk digitalisasi sudah dipastikan bisnis proses mapping untuk level 0 dan level di bawahnya sudah clear. Sekian pembahasan kali ini. See you on next video. Salam improvement.